Baik anak-anakku, hari ini Buin akan menyampaikan materi yang kemarin belum sempat Buin jelaskan ya. Nah, tentunya anak-anak butuh penjelasan ya, penjelasan dari Bu Guru, mungkin ada yang kurang tepat atau waktu pembelajaran hanya dilewati saja, sehingga untuk mengerjakan tugasnya anak-anak itu menjawabnya kurang tepat ya. Baiklah, saya minta tolong untuk dibuka gambarnya ya. Coba saya ingin tahu. Kevin Chen, ayo Kevin Chen. Kevin Chen. Buka videonya nak. Kevin Chen. Ini dibuin mati juga ini. Halo? Halo anak-anak? Dengar? Bisa mendengar suara saya? Dengar. Bisa mendengar, Bu. Ya, baik. Ya baiklah, sambil jalan mungkin ini untuk gambar. Ini saya tidak bisa merekam gambar. Ya, baik. Baik ya. Coba saya ingin mempresentasikan materi. Tolong perhatikan, atau sambil menunggu kalian siapkan buku paketnya ya. Buku paket PPKN tentang nilai-nilai Pancasila. Apakah kelihatan presentasinya? Tidak terlihat. Belum. Belum. Ya. Kalau anak-anak bisa melihat gambar saya, gambarnya Bu Guru ada enggak? Gambarnya Bu Guru muncul apa enggak, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak ada. Ya, ini jaringannya. Ada, Bu. Enggak ada ya? Suara saja yang muncul ya? Iya, Bu. Nah, untuk presentasi muncul enggak? Tidak. Presentasi belum. Ya, berarti ini. Ya, baik.
Share screen. Sabar ya. Baru. Nah, ini ada notifikasi tidak bisa membagikan layar. Ini kenapa ini? Baiklah, gini saja kalau gitu ya. Tolong dengarkan aja ya. Bentar. Ini berputar-putar. Berputar-putar. Semoga anak-anak tidak berputar-putar juga ya. Anak-anak semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini Bu akan menyampaikan perwujudan Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Mungkin yang kemarin belum menyimak, ini saya ulang lagi. Nah, perwujudan Pancasila di berbagai bidang kehidupan itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang politik dan hukum, 2 bidang ekonomi, 3 bidang sosial budaya, dan 4 bidang pertahanan dan keamanan. Baik, saya akan menjelaskan atau menyampaikan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Ya. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Contohnya kalau di keluarga itu butuh musyawarah untuk rundingan dengan ayah, bunda, dan kalian ya. Misalkan nanti di sekolah yang lebih tinggi pastinya butuh musyawarah. Musyawarah diperlukan untuk segala sesuatunya, misalkan biaya, akomodasi, terus jarak sekolah dari rumah menuju sekolah yang lebih tinggi itu jauh apa dekat, itu kan butuh musyawarah. Tidak mungkin kalian akan berangkat sendiri. Nah itu. Nah, musyawarah yang barusan saya sampaikan tadi itu adalah contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Saya lanjutkan. Nah, bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara di Indonesia. Nah, kalau di bidang politik, perwujudan nilai-nilai Pancasilanya itu contoh yaitu adanya pemilu. Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Nah, pemilu itu selain memilih wakil rakyat juga untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kalau di daerah juga memilih kepala daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten dan kota. Dan juga pemilihan umum itu termasuk bidang politik, juga memilih anggota-anggota legislatif yang duduk di
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, atau Kota. DPR, ada DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD. Nah, itu termasuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik. Nah, kemudian lembaga-lembaga negara di Indonesia itu contohnya adalah MPR. Selain MPR, siapa yang bisa menyebutkan lembaga-lembaga negara di Indonesia? Ini ada yang bisa? Lembaga-lembaga negara di Indonesia selain MPR, apalagi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Dewan Anak-anak ada nggak? Perwakilan Daerah. Ya, betul. Atau disingkat dengan DPD. DPD, betul. Ya, ada lagi lembaga-lembaga negara selain MPR, ada DPD, ada lagi? Majelis Permusyawaratan Rakyat. KPK, Iya, BPK. Ada lagi? MPR. MPR sudah. DPR tadi ya? Konstitusi. Mahkamah Agung, Bu. Betul, ya. Ada lagi? Ayo, siapa yang belum menjawab ini ya? Mahkamah Konstitusi. MK, ya. Ada lagi? Komisi Yudisial, Ya, atau disingkat dengan KJ. KAI. Betul, Iqbal. Betul. Ya. Terus saya lanjut. Nah, lembaga-lembaga negara di Indonesia antara lain MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK, Badan Pengawas Keuangan. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara di Indonesia. Nah, kemudian perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu. Ya, kita lanjutkan. Politik dan hukum sudah. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menyatakan beberapa hal antara lain: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, kalau nilai-nilai Pancasila berdasarkan bidang ekonomi, contoh yang sekarang ini sedang marak ya, antara lain kemarin ekonomi sempat bukan berhenti ya, tetapi sempat ada gejala sedikit karena pandemi. Nah, terus akhirnya orang-orang yang punya ide-ide kreatif akhirnya bisa mencukupi kebutuhan ekonominya dengan jualan apa? Dengan jualan online ya. Akhirnya kebutuhan ekonomi tercukupi dan hidup lagi. Nah, wujud sistem ekonomi sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Itu baik ada yang berpengaruh asing maupun ada yang masih tradisional. Nah, kalau perwujudan ekonomi yang berbau asing itu misalnya ya supermarket, mall, bursa saham, perusahaan itu sudah berbau asing gitu. Kalau yang tradisional contohnya apa? Pasar lokal, Bu. Ya, pasar lokal. Ada lagi? Pasar tradisional, pasar yang pedagang kaki lima. Ya, ada ya. Ada lagi pedagang keliling. Ya, pedagang yang mangkal begitu. Nah, sekarang ini pedagang tidak hanya keliling tetapi mereka berdagang berdasar pesanan. Jadi lewat online, ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau di sekolah kita ada enggak nilai-nilai Pancasila sesuai bidang ekonomi di sekolah kita? Ada enggak? Ada, Bu. Kantin. Ada. Contohnya apa? Kantin. Kantin. Iya, bagus. Ini siapa ini yang menjawab? Ya. Kemudian selain kantin mungkin ada enggak kalau di sekolah kita? Apa contohnya selain kantin? Itu pedagang kaki lima yang Oh iya, pedagang kaki lima. Ya, anak-anak masih suka dengan jajanan yang dari pedagang kaki lima? suka, Bu. Masih suka, Bu. Masih suka ya, iya. Betul. Makanan tradisional ya. Ya. Saya lanjutkan. Bidang ekonomi yang berikutnya adalah bidang apa, Nak? Bidang sosial budaya, Bu. Baik, ya, memperhatikan ini ya. Terima kasih. Bidang sosial budaya. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat dilihat dari keragaman budaya, pelestarian budaya Indonesia,
mengembangkan nilai sosial budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Nah, beberapa waktu yang lalu pada hari ulang tahun Kota Probolinggo itu kan dilaksanakan secara virtual ya. Taman Mini Indonesia Indah. Ada teman-teman kalian, adik kalian yang tampil di Taman Mini Indonesia Indah, tampilnya bisa dilihat di seluruh Indonesia. Ya, tapi lewat YouTube. Ya. Nah, tampilnya di situ anak-anak nggak harus ke Taman Mini Indonesia Indah karena apa? Pandemi. Ya, kita terbatas oleh PPKM. Kena peraturan PPKM sehingga tampilnya di Probolinggo. Nah, itu adanya teknologi modern. Nah, teknologi modern ini kita harus ikuti. Kalau tidak ikuti, maka akan ketinggalan dengan yang lain. Nah, contohnya, kalian dulunya sebelum adanya virus corona kan bisa tatap muka. Nah, terus sekarang ini tatap mukanya lewat apa? Lewat Google Meet atau Zoom. Ya, Google Meet, Zoom, atau WA yang bisa memanggil lewat video ya, video call begitu ya. Nah, Iya, Bu. kan tapi tetap sekolah, tidak bisa guru tergantikan oleh keadaan HP ya, semua kunci jawaban lihat di Mbah Google. Ya, kan enggak bisa, tetap ada guru. Terus kemudian kelas juga begitu. Kelas masih ada tetap kelas. Di kelas ada, pembagian kelas ada. Nah, dengan adanya seperti ini, kalian harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, maka akan ketinggalan. Ya, kita sebenarnya sudah modern seperti ini. Ya, cuman caranya yang berbeda. Nah, terus kalau sekolah seperti ini ya, ketika kalian melaksanakan kegiatan ini, ya paling tidak nanti di sesi terakhir kalian harus menunjukkan wajahnya ya, jangan ditutupi saja. Saya juga ingin tahu, tapi ini di Bu Win sendiri, maaf, saya bisa melihat gambarnya kalian, tetapi di Bu Win tidak muncul karena error ininya error di kamera. Error di kamera. Ini kameranya tidak nyala ini. Tidak bisa nyala. Mohon maaf ya. Nanti saya perbaiki lain waktu. Nah, baik. Selain sosial budaya, bagaimana supaya kebudayaan kita itu tetap lestari? Apa yang harus dilakukan? Ayo, apa yang harus dilakukan? Ayo, siapa yang tahu? Mengembangkan. Bagus. Ada lagi? Mempelajari budaya lokal, Bu. Bagus, mempelajari, mengembangkan. Ada lagi? Mengikuti ekstrakurikulernya, Bu. Ya? Halo? Ini di sini ramai dengan ketok-ketok palu. Apa? Diulangi, Mas. Mengikuti ekstrakurikulernya, Bu. Misalnya Oh ada ya, ekstrakurikuler. bagus. Ekstrakurikuler. Ada lagi? Ya, oh ini Fatehatul. Kok gambarnya moncong ya? Fatehatul. Fatihatul Rizqullah.
Iya Bu, maaf Bu. Ntar ku ganti Bu. Ya. Iya Bu. Terus selain itu harus melestarikannya caranya selain mempelajari apalagi tadi? Ikut Halo. berperan aktif dalam mensosialisasikan kebudayaan. Baik, mensosialisasikan. Makanya kan ada duta ya, Iya, duta budaya, duta pelajar. Siapa tahu di antara kalian nanti di SMA-nya menjadi duta wisata atau duta budaya, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Kota Probolinggo. Siapa tahu, ya, begitu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, termasuk makanan tradisional juga ya? Makanan tradisional, pakaian adat, ya. Baik. Yang keempat adalah bidang Hankam, pertahanan dan keamanan. Nah, perwujudan nilai-nilai di bidang Hankam itu terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, ini kaitannya dengan bela negara. Nah, kalau bela negara di lingkungan sekolah itu contohnya Menjadi apa? pelajar yang baik Bu. Ya, menjadi pelajar yang baik. Ada lagi? Selain menjadi pelajar yang baik, ayo. Contoh bela negara di lingkungan sekolah. Ayo. Mengikuti upacara bendera, Bu. Ya, Kang Vincent mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Ya, ada lagi. Menjaga menaat, menjaga kerukunan. menjaga nama baik. Oh, nama baik sekolah. Enggak. Nah, menjaga nama baik sekolah. Ya. Menjadi duta pelajar. Ya. Itu contoh bela negara di lingkungan sekolah. Mengembangkan prestasi, mengikuti lomba-lomba, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Begitu ya. Baik, anak-anak, untuk materi sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Di kolom chat bisa ada pertanyaan mungkin? Ayo. Atau siapa yang bisa memberi kesimpulan, silakan di kolom chat diketik. Ya, setelah ini Bu Win sampaikan ada tugas kuis. Ya, nanti dilihat di Google Classroom. Kalian masuk lagi ke sana. Sekarang jangan keluar dulu ya. Di sana nanti ada soal yang jawabannya itu menggunakan huruf besar semua. Contoh ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu harus huruf besar semua biar jawabannya betul. Itu salah satu contoh ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian akan menerima soal di Google Classroom. Nah,
Mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan? Pelajaran apa yang didapat pada hari ini? Silakan diketik pada kolom chat. Nanti ini saya rekam ya. Jadi siapa saja anak-anak yang mengikuti Google Meet ini, yang menjawab, yang mengetik, itu semuanya sudah terekam. Ya, baik. Saya minta tolong untuk dibuka kameranya. Akan saya screenshot. Dibuka kameranya. Ayo dibuka kameranya semuanya. 1, 2. Ayo kok hanya 2 sih? Ayo saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Masih 5 loh ya. 6, 7. Ayo tinggal 3 hitungan. Ayo tinggal 3 hitungan. 7 ya. 8. Mana ini yang lain? Belum mandi Tanah? Ya, belum mandi. Ki Siti Khotijah ini mana gambarnya? Kok dinding putih? Kayak Vincent, Aisyah. Mana kok kelihatan jilbabnya saja, kok kepalanya saja nih? Maratus, Intan, Alia. Kalian kelihatan enggak di Buin? Buin bisa dilihat enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak ada gambarnya. Nah iya, ini mati kameranya. Ya, 9. Ini masih muter-muter. Saya foto pakai HP saja. Bentar ya, tunggu ya. Tunggu sebentar. Muter-muter juga. Ya, bentar. Ayo mana kok enggak diaktifkan ini? Saya foto pakai HP. Saya foto pakai HP saja. Ya. Sudah, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajarannya Bu Win. Semoga
dapat bermanfaat dan Allah mengijabahi keinginan kalian semua untuk menjadi anak yang baik, anak yang berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan negara. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa menyelesaikan solusi. Ini kamera saya enggak bisa nyala. Bisa jenengan. Ya besok-besok deh.